Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini, pertemuan kedua ya. Setelah kemarin pekan lalu kita sudah daring. Kemudian untuk hari ini kita akan fokus membahas LKS tentang sistem gerak pada manusia. Nah, kita coba lihat LKS yang sudah kalian kerjakan bersama-sama. Kita coba bahas LKS tersebut. Tuh ya. Oke, sebelum Ustazah masuk ke LKS, Ustazah jelaskan dulu tentang sistem gerak pada manusia. Jadi sebenarnya alat gerak manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama alat gerak aktif dan yang kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu apa? Alat gerak aktif itu berarti dia yang menggerakkan. Yang menggerakkan itu adalah otot. Sedangkan alat gerak yang pasif itu adalah tulang. Kita lanjutkan slide-nya. Nah, untuk nomor 1 dari LKS kalian kemarin ya, nomor 1 adalah nama lain dari tulang. Kalian sudah kerjakan LKS-nya? Sudah dikumpulkan ya. Nama lain dari tulang. Jadi ada beberapa nama lain dari tulang. Yang pertama adalah skeleton, yang kedua rangka, dan yang ketiga bisa kita sebut sebagai alat gerak pasif. Nah, ini tadi kan rangka dia digerakkan oleh otot. Jadi rangka pun juga disebut sebagai alat gerak pasif, gitu ya. Soal yang kedua. Yang kedua adalah tentang struktur tulang manusia. Nah, kalau misalkan kalian amatin di sini, ini ada tulang manusia. Pernah lihat tulang ayam setelah kalian makan ayam? Nah, tentang tulang manusia kita pelajari ada beberapa struktur. Kita lihat dari yang paling luar. Yang paling luar di sini ada lapisan tipis. Lapisan tipis ini dia disebut dengan periosteum. Ini adalah membran pelindung tulang dan dia juga sangat penting untuk perbaikan dan pertumbuhan tulang. Jadi ketika tulang kalian sedang rusak atau rapuh, maka yang bekerja ekstra adalah periosteum untuk membentuk tulang yang lebih kuat lagi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, setelah mengoncei periosteum maka di dalamnya ada tulang kompak. Nah, ini ya. Tulang kompak ini ada di dalamnya periosteum. Dia mengandung sel tulang keras. Dan di sini dia juga di dalamnya ada pembuluh darah. Ada pembuluh darah, ada sumsum dan lain sebagainya. Kandungannya apa untuk tulang kompak ini? Dia mempunyai kandungan matriks yang keras tersusun dari kapur dan fosfor. Yang ketiga, di ujung-ujungnya tulang di sini, kalau misalkan tadi dioncei setelah periosteum ada tulang spons. Nah, ini lebih ada di ujung-ujungnya tulang kompak. Tulang spons ini ada di ujung-ujung ya. Kemudian Mbak, yang warna putih. Nah, ini biasanya kamu kadang-kadang juga setelah makan tulang makan daging ayam, kemudian bagian ujung-ujungnya yang warna putih ini sering kali dimakan ya. Nah, ini namanya adalah tulang rawan. Di sini dia lebih melindungi tulang spons. Oke, kita lanjutkan. Ada pembuluh darah, ini tadi letaknya ada di dalamnya tulang kompak ya. Pembuluh darah ini ada pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Kemudian ada sumsum tulang. Sumsum tulang ini letaknya ada di dalamnya. Mungkin kalau pas makan ayam ada tulangnya, di dalamnya itu kamu ambil, maka ada sumsum tulang yang sangat lembut mirip dengan hati gitu ya. Di situ dia fungsinya untuk menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, ini sel darah merah itu dihasilkannya di tulang-tulang pipa. Tulang pipa itu berarti tulangnya yang bentuknya seperti tadi ya, panjang seperti ini namanya tulang pipa. Kemudian kalau sel darah putih ini khusus hanya dihasilkan oleh sumsum tulang belakang. Jadi kalau misalkan ada orang yang dia ternyata mengalami leukemia, berarti kan pabriknya atau pembuatnya sel darah putih
rusak ya, maka nanti untuk bisa memproduksi sel darah putih yang baru lagi, yang bagus lagi sesuai dengan kebutuhan tubuh, maka nanti akan dicangkokkan sumsum tulang dari tulang belakang. Kita lanjutkan. Nomor 3, soal nomor 3 yaitu tentang jenis tulang. Jenis tulang ini ada 2 ya, tulang keras dan tulang rawan. Untuk tulang keras berarti di sini dia tersusun oleh sel-sel tulang keras atau disebut dengan osteosit. Ya. Kemudian untuk tulang rawan dia tersusun oleh sel-sel tulang rawan atau nama lainnya adalah kartilago. Untuk yang tulang keras strukturnya seperti ini. Di sini kamu bisa amati Mbak, ada jaringan tulang keras. Masih ingat tentang sel, jaringan, organ, sistem organ waktu kita belajar di kelas 7? Nah, di sini ada jaringan tulang. Jaringan tulang ini kalau misalkan kita amati, di sini ada sel karena jaringan kan disusun oleh berjuta-juta sel. Kita amati di sini ada banyak sekali sel, bintik-bintik warna merah ini. Di sini adalah sel tulang keras.